Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatannya itu ada 3. Puasa yang paling terendah di dalam Muharram ini, paling terendah puasanya cuman mengambil, Imam Nawawi nih mengatakan, Imam Nawawi ya, yang paling terendah itu mengambil tanggal 10 saja. Ya, tingkatan yang kedua puasanya tanggal 9 sampai 10. Ya, tingkatan yang paling terbaik itu adalah melaksanakan banyak. Ya, mulai besok Kamis, kita tanggal 27 besok itu melaksanakan puasa sunnah Kamisnya, Jumatnya Tasyu'a, kemudian hari Sabtunya Asyuranya. Nanti tanggal 31 ya, tanggal 31 hari Senin puasa lagi. Terus itu masih dapat Senin 3 kali, Kamis 3 kali, Yaumul Bidnya ada dapat 3 kali. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 di bulan September. Jatuhnya Selasa, Rabu, Kamis. Laksanakan itu. Berarti masih dapat 10 kali kita untuk berpuasa di bulan Muharram ini. Perbanyak puasa. Ini jangan lupa ini Pak, karena bulan terbaiknya Allah yang Allah pilihkan itu di 1 tahun ini. Ya Syahrullah, dinisbatkan pakai nama Allah lagi, Syahrullah, bulannya Allah, menandakan bulan ini betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak puasa ini. Ya, induknya amal-amal soleh ada di bulan ini, maka perbanyaklah zikir, perbanyak baca Al-Qur'an, banyak sedekah, banyak sholat tahajud. Ya. Karena apa? Karena bulan-bulan yang kita lalui ini dalam 1 tahun sekali. Nanti Bapak masuk bulan Safar, lain lagi ceritanya, nggak lagi masuk bulan Muharram, nggak bulan lagi Haram, sampai bertemunya Rajab lagi, baru ketemu bulan Haram. Bulan-bulan itu dilalui biasa, pahalanya sholat biasa 20 kali derajat. Ya, tapi kalau di bulan ini tak terhingga, Allah nggak terhingga. Jadi nggak ada batasan, Allah melipat gandakan berapa nggak tahu, gitu loh. Maka ayo, bonus-bonus yang Allah pilihkan kepada kita ini kita ambil. Kapan lagi kita akan mengambilnya? Makanya kenapa membuat cemburu terhadap umat-umat terdahulu? Padahal umat-umat terdahulu sudah sampaikan puasanya lama, sholatnya lama, umur mereka panjang-panjang. Tapi nanti ketika hari kiamat, pertama kali yang akan masuk surga ini adalah umatnya Rasul. Padahal umatnya Rasul umurnya pendek-pendek, dosanya banyak-banyak. Betul Pak. Dulu zamannya Nabi Nuh, ya, digulung bumi ini karena apa dosanya Pak? Menyembah berhala. Nabi Syuaib, apa Nabi Syuaib? Mengurangi takaran timbangan, curang terhadap timbangan. Ya, Nabi Lut, LGBT, dibalik oleh Allah. Banyak nabi-nabi dulu. Hari ini umatnya Rasul, semuanya ada dosa-dosanya umat terdahulu. Ada enggak LGBT sekarang? Zina ada enggak? Riba ada enggak? Lebih banyak. Kenapa gedung kejaksaan itu kebakar? Enggak usah dijawab. Di balik itu ada udang dan bakwan. Indonesia ini negeri yang kacau balau, saya katakan hari ini. Umat Islam akan jadi korbannya. Kenapa? Makanya hati-hati Pak. Maka perbanyaklah kita mendekati kepada Allah. Kalau enggak, ini di Madura baru-baru ini, ya, kiainya ditangkap sama santrinya. Kenapa? Katanya sabu-sabu. Enggak tahunya dia dipanggil orang yang kenal. Santri itu kemudian mengambil sesuatu itu, ya, sesuatu itu diambil. Ada orang dari luar pagar itu manggil santri, sini nak kamu, diambil, kemudian dikasih sesuatu, masuklah, santri itu dibuka sama kiainya, ternyata sabu-sabu. Siapa ini yang melakukan? Cara-cara siapa? Akhirnya ditangkap itu kiai sama santrinya, karena masuk pesantren itu ada narkoba, ada sabu-sabu. Ini cara-cara PKI hari ini Pak, hati-hati. Siapa yang akan dibunuh pertama kali Pak oleh PKI itu? Umat Islam dan ulama. Itu pasti itu. Karena yang menghalang-halang mereka enggak bertuhan. Umat Islam ini yang bertuhan katanya. Maka enggak maju-maju katanya. Ya, sekarang masuk negara 20G, terbaik di muka bumi. Dari ekonominya, militernya, semuanya. Kenapa? Dipimpin orang yang ada imannya. Ada, bukan kayak Umar bin Abdul Aziz, bukan kayak Abu Bakar. Ada imannya Mas Ian. Itu saja sudah mendapatkan banyak
peningkatan yang sangat luar biasa. Sebelumnya oleh Kemal Atatürk, bahasa Turki yang dulunya Arab, ya azan diganti dengan bahasa Turki, baca Al-Quran di bahasa Turki. Nah, negara kita ini negara yang ditakuti, Pak, sebetulnya. Pak, kalau Bapak pernah ke Gaza, bantuan untuk membangun fasilitas di Gaza itu dari negara-negara semua ada, Pak. Malaysia pernah membangun, Brunei, tapi begitu nengok, ditengok oleh satelit oleh Israel, bom itu. Tapi kalau ada bangunan, ada bendera merah putih, utuh itu, Pak. Termasuk yang akan dibangun besok ini, Masjid Istiqlal di jalur Gaza, ada rumah sakit jalur Gaza. Itu yang bangun orang Indonesia, nggak pernah disentuh. Kenapa? Takut. Indonesia ini umat terbesar di dunia, lebih 280 juta. 280 pun banyak itu, Pak. Kalau kencing saja bareng-bareng di Israel tenggelam itu. Ayolah kalau nggak percaya, bareng-bareng kita ke sana, kencing lah. Selesai itu masalahnya, nggak usah demo-demo. Cuman mau ndak kencing ke sana. Ya, ini penting ya, kita harus tahu sejarah ya. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga di bulan-bulan ini banyak juga kalau kita nggak hati-hati kemaksiatan merajalela. Ya, karena bulan ini di salah satu bulan yang dikeramatkan, bulan sial lagi. Namanya bulan Syuro. Pada tanggal 1 Syuro kemarin itu, ya, di Solo, di Keraton Solo, itu ada seekor kerbau, beberapa kerbau lah itu. Datanglah umat Islam berbondong-bondong, ribuan, puluhan ribu datang ke keraton. Sebelumnya ada upacara, ada doa. Dari Pemda datang, wali kota datang, ulama-ulamanya datang berdoa. Ritual apa yang dilakukan, Pak? Mengeluarkan kerbau dari kandangnya di malam 1 Syuro. Apa yang dicari kalau kerbau itu sudah keluar, Pak? Taeknya, bayangkan, Pak, taeknya untuk berebut. Ya. Kalau dia berak tuh taeknya, ya diambil, masukkan ke kantong plastik, bawa pulang, taruh depan rumah untuk penunggu agar tidak datang ke maling atau pencuri. Yang jualan dagang di ruko taruh depan ruko biar laris. Bayangkan nih tahun 2020 nih ustadz sudah banyak di mana-mana, masih juga umat Islam melakukan ritual-ritual kayak gini nih. Nah, kenapa? Itu dilindungi. Nanti naik sedikit ke pantai selatan ada Nyi Roro Kidul. Malam 1 Syuro juga begitu. 2 kerbau besar ini, Pak, sembelih, kemudian 2 perahu dihias, berbagai macam makanan-makanan, kemudian dihanyutkan. Agar apa? Ini sesajen agar penunggu pantai laut pantai selatan ya itu tidak murka katanya. Kan gendeng itu. Tanah Karbala itu puncaknya orang Syiah nanti. Ini harus juga diperhatikan. Nanti ngambil tanah itu kelahi dulu itu. Sebagaimana nanti ketika terbunuhnya Husain, mereka akan melukai badan-badannya sebagai ritual yang paling hari raya paling puncak dari tanggal 10. Itulah melemparkan segala bentuk apapun di laut, di pantai Pariaman. Kalau tidak percaya pulanglah, saksikan. Ada ndak kayak gitu Rasulullah SAW ngajarkan gitu loh. Tujuannya apa mereka membuang-buang itu semuanya? Agar penunggu pantai selatan tidak marah, katanya. Marah sama siapa dan siapa penunggunya. Nah, ini penting ini. Nanti di Bengkulu juga begitu. Banyak, Pak. Ya, malam 1 Syuro yang punya keris-keris itu juga nanti mandi itu pakai bunga, pakai menyan. Itu nanti begitu. Ya. Ada pantangan bulan itu. Hajatan tidak berani, menikahkan anak tidak berani. Bila perlu kalau orang mau melahir itu di stop. Ya, melahirnya nanti setelah bulan Muharram. Padahal bulan yang paling terbaik yang Allah pilihkan, bulan yang paling berkah, justru dijauhi. Di mana itu malahan? Maksiat lagi itu. Hati-hati betul Bapak Ibu ya. Ada di sini yang mengkeramatkan bulan Syuro. Nah, ini ada terjadi nih, Pak. Ya, jadi ceritanya gini nih cerita. Saya waktu dulu di Semarang, tadi pulanglah seorang santri. Katanya sih kononya dia sudah nyantri 15 tahun. Saya tanyalah, selama 15 tahun apa ilmu yang didapatkan?
Saya kebal nih katanya, nggak mempan dibacok. Rambutnya panjang waktu itu. Dia bawa peso tajam tuh Pak. Rambutnya dibegini-begini kan. Nggak, ini cuman peso ini mandinya kalau malam satu suro ini. Selain satu suro nggak bisa mandi nih. Ya, kebal lah dia. Ya, betul hadapan saya. Ya, peso tuh digini-gini kan tajam juga. Nggak, saya agak grogi juga. Iya ndak ini kan. Kemudian saya bilang, boleh saya mencoba mensayat-sayat. Boleh gitu loh. Wah, kebenaran ini saya coba. Saya ilmunya antara dia dengan saya ini hebat mana kan begitu. Saya lah baca ayat kursi. Baca ayat kursi Allahu la ilaha illallah. Terus saya baca. Ya, saya baca ayat-ayat ru'yah. Saya baca-baca doa ru'yah. Kemudian saya coba betul. Saya sayat begitu. 23 jahitan. Saya dipanggil polisi. Pembunuhan berencana. Enggak, dia juga. Kasus ke polisi juga ini masuk juga. Rame tuh Pak dulu Pak. Jadi kalau di sini ada ilmu kebal, saya boleh coba nanti setelah ini. Karena sesungguhnya itu jin itu Pak. Ya. Di bulan Suro inilah bulan yang dikeramatkan untuk melakukan ritual-ritual itu. Baik, karena waktu Isya sudah masuk. Mari Bapak Ibu, kita masih berada di tanggal awal ini. Ayo sisa-sisa di tanggal-tanggal bulan Muharram, mari kita semuanya ya banyak-banyak melakukan puasa, banyak-banyak bersedekah. Intinya kita menghidupkan malam-malamnya, siang-siangnya untuk beramal soleh. Mudah-mudahan bulan Muharram yang kita lalui ini mampu menjadikan Allah ridho kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah mengistiqomahkan kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.